Kita nggak bisa menunggu. Yang ada adalah kita harus menjemput hal tersebut. Kita udah nggak bisa lagi duduk manis. Kalau duduk manis saja, saya yakin Tegal masih seperti ini aja. Makanya teman-teman itu membuat tagline-nya untuk kami itu adalah Tegal aja kayak Kibai. Justru kalau menurut saya karena kita anak-anak muda itu biasanya menabrak tabu. Jadi beberapa aturan-aturan yang dianggap harus sakral gitu ya. Kita masih bisa, yuk sambil ngopi, sambil kita main ke rumah itu udah sering sekali. Saya ke rumahnya Mas Faru ke rumah saya itu sudah berkali-kali dan saya sih merasa bahwa kita maju itu kayak temen aja, nongkrong bareng, main bareng ya. Jadi ketika ada permasalahan ya saya ngomong. Dalam tiap kali kebijakan, dalam tiap kali proses di pembangunan di Kota Tegal, kita akan melaksanakan dengan pendekatan pentahelix. Yaitu kita akan melibatkan 5 unsur di mana pemerintah itu tidak berdiri sendiri, tetapi akan bersama-sama dengan industri, media, komunitas, sama university. Welcome Tribuners, kembali lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Mam Dodi Prianto. Saat ini kita sedang berada di Taman Pancasila Kota Tegal. Sejuk hawanya, banyak pepohonan rindang di sini. Soal lingkungan, kita nanti juga bisa ngobrol-ngobrol dengan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tegal yang saat ini berada di hadapan saya. Dia adalah Mas Faruk Ibnul Haki dan Muhammad Asim Afikri. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Tampaknya ini sibuk karena besok informasinya daftar. Ya, kurang lebihnya begitu. Mempersiapkan Pendaftaran di KPU Kota Tegal. pendaftaran KPU dan persyaratan administrasinya sedang kita siapkan. Oh, belum lengkap. Saat ini belum lengkap semuanya. Sudah, kan lagi ditata-tata. Oke. Besok mantap ya. Jam berapa besok, Mas? Besok siang. Besok siang. Rencana itu jam 15 ini kita meluncur ke KPU, tapi teman-teman dari relawan dan pasukan itu standby dari jam 1. Oke. Sampai last minute tidak ada semacam goncangan atau hambatan apapun? Alhamdulillah sih, so far masih aman terkendali. Goncangan itu biasa lah. Masih aman tapi Mas ya? Masih aman. Oke. Pokoknya siap berlayar. Baik. Beberapa partai sudah mengusung pasangan Faruk dan Asasim. Saat ini update-nya partai mana saja, Mas? Sekarang masih tetap ya, ada Golkar, PKS, Nasdem, PSI, terus Hanura, dan Partai Prima. Masih sama seperti pada saat kita deklarasi di tanggal 18. Baik, gabungan partai parlemen dan non-parlemen. Parlemen, betul. Baik. Informasinya selain jenengan ada bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Tegal. Betul. Hari ini setahu saya dari PDIP sudah mendaftar ya, Mas Willy sama Mas Satori. Itu bagus, dan yang lain incumbent juga sepertinya sudah mempersiapkan. Baik. Sejauh ini persiapannya bagaimana, Mas? Persiapan dalam pemenangan kita memang sudah sama ya. Kita udah running, canvassing hingga pada level RT. Jadi kami sudah mempersiapkan hal-hal yang kaitannya dalam pemenangan ini, baik itu teknis maupun non-teknis, kita sudah persiapkan. Baik. Anda terakhir ngobrol dengan Tribun Jateng sendirian. Ya. Saat ini sudah ada pasangannya. Ya. Mas Asim ini. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira Tribuners kan ada yang belum tahu nih. Oke. Kalau publik kebanyakan mungkin sudah mengetahui beliau. Dari nama terakhirnya saja sudah ada nama Fikri. Betul, beliau adalah anak dari anggota DPR RI, Abdul Fikri Fakih. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu background jenengan apa? Kalau background keluarga, saya memang lahir dan besar di lingkungan yang cukup Baik. Dekat dengan politik. Jadi simbah saya dulu caleg partai juga, dua-duanya dari bapak dan dari ibu itu semua caleg. Nah, walaupun qadarullah belum jadi semua. Lalu bapak jadi dari kabupaten, provinsi sampai RI. Memang dekat sekali saya dengan perpolitikan. Alhamdulillah akhirnya karena saya juga aktif di partai politik di PKS, sekarang diamanahkan atau diminta untuk mencalonkan diri. Keluarga besar PKS ya?
Insya Allah keluarga besar. Ceritanya gimana Mas kok bisa mau sama Mas Faruk ini? Ini memang ya perjodohan yang dinanti-nantikan ya. Tidak dinantikan. Oh, berarti sudah lama itu memang ya. Jadi kalau Dan yang ternyata cocok. isunya kita pertemuan itu sudah lama ya Mas. Sudah lama dan memang kita membangun komunikasinya cukup baik dan diawali memang koalisinya antara Golkar dan PKS dan ternyata yang dipilih oleh dipilih oleh Golkar itu Mas Faruk dan PKS saya. Alhamdulillah komunikasi kita cocok ya akhirnya kita berlayar bersama insya Allah. Baik, baik. Ini ada Golkar, PKS, Nasdem, sama partai non parlemen, Nasdem juga Hanura, non-parlemen. PSI, Hanura, PSI, dan Partai Prima. Partai Prima. Itu kalau di daerah lain ada yang menyebutnya Kim Plus. Kalau di sini gimana Mas? Kim plus plus. Kim- Kim Plus Plus. Kalau dari versi Mas Faruk ini kenapa memilih Mas Asim? Yang pertama, kemarin itu secara pribadi saya itu mencari pasangannya benar-benar kalau bisa muda. Muda. Artinya kita pengen gerak cepat. Oleh karena itu kenapa kita mengambil visinya itu adalah mengakselerasi. Kalau misalkan bicara mengakselerasi artinya itu harus ada suatu percepatan. Ya kan? Kalau sudah ada suatu percepatan berarti harus ada yang namanya energi yang sangat luar biasa. Maka dari itu kami itu memintanya itu adalah yang anak muda. Nah, ternyata dikasihnya ketua bidang kepemudaannya PKS kan tepat. Malah cocok ya. Ya, apalagi saya di DPP Projo Muda. Muda. Ah, kan pas. DPP Projo Muda. Muda. Pas ya Mas. Tapi ini Mas, sama-sama muda nih. Kalau bicara egonya gimana Mas? Ego sampai saat ini belum ketemu. Ya kan? Karena semuanya ini hal yang kaitannya dengan komunikasi ini selalu kita sharingkan. Jadi sebenarnya ego itu muncul ketika ada suatu kebuntuan komunikasi. Baik. Nah, disinilah saya yakin bahkan dalam satu komitmen pembicaraan kami pun kita bicaranya 5 tahun ke depan itu harus semuanya segalanya itu harus dikomunikasikan. By the way, ketemu Mas Asim sudah berapa lama Mas? Sebelum rekom turun. Sebelum Rekom turun? Oh berarti Ya. baru-baru kemarin dong? Bahkan sebelum ada koalisi Golkar Sebelum ada PKS. koalisi Golkar. Sebelum ada koalisi, Golkar ya. PKS sudah Oke. Semenjak beliau ini masuk dalam bursa, Ah. langsung saya kontak. Tapi chemistry-nya sudah ketemu ya? Sudah. Insya Sudah Allah. ketemu. Jadi gini Mas, kalau misalnya isu masalah ego apalagi anak muda, justru kalau menurut saya karena kita anak-anak muda itu biasanya menabrak tabu. Jadi beberapa aturan-aturan yang dianggap harus sakral gitu ya, kita masih bisa, yuk sambil ngopi, ya kita main ke rumah itu udah sering sekali. Saya ke rumahnya Mas Faruk ke rumah saya itu sudah berkali-kali dan saya sih merasa bahwa kita maju itu kayak temen aja, nongkrong bareng, main bareng ya. Jadi ketika ada permasalahan ya saya ngomong, ketika ada kebudahan Mas kok ada kayak gini, kita ngobrol santai dan sampai sekarang belum ketemu tuh clash yang masalah ego, kepentingan Mas Faruk sendiri, kepentingan saya sendiri. Sampai sekarang sih kita masih aman-aman aja. Komunikasi adalah kunci untuk manajemen ego itu. Oke. Ya. Komunikasi. Karena kita ketahui bersama di Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal, kita ketahui ada wali kota dan wakil wali kota yang selama ini itu kan rame ya. Antara wali kota dan wakil wali kota itu tanda petik tidak akur, tidak jalan bersama-sama. Itu nggak cuma kemarin-kemarin saja. Beberapa waktu yang lalu periode sebelumnya juga seperti itu. Nah, saat ini semisalkan direstui oleh warga Kota Tegal, itu bagaimana itu? Membagi tugas, komunikasinya seperti apa? Ya, kalau ini memang penting ya. Dari satu kita ini harus sudah memiliki pengalaman. Pengalaman itu tidak harus selalu kita yang mengalami, ya kan? Bolehlah orang lain yang mengalami, tapi kita belajar dari pengalaman itu. Pengalaman sebelum-sebelumnya wali kota dan wakil wali kota itu bentrok terus, Konflik. ya kan? Kita akhirnya berkomitmen. Gimana caranya ini jangan sampai konflik. Makanya ini wujudnya adalah komunikasi. Yang paling penting, yang paling luar biasa juga, saya nggak merequest, bahkan Mas Asim pun nggak request. Ternyata di dalam fakta integritasnya yang dibangun oleh Golkar dan PKS, ternyata itu adalah ada variabel kebersamaan. Oh, sampai sedetail itu? Sampai sedetail itu. Makanya ini adalah komitmen kebersamaan, artinya itu harus sejalan dong satu periode ke depan. Makanya di sini saya yakin apalagi ada chemistry yang sangat luar biasa, inilah yang akan bisa membuat suatu kesulitan dalam
sistem pemerintahan ke depan ketika kami diberikan amanah. Karena komunikasi itu adalah penting. Jangan sampai, ya kita belajarlah dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kita nggak perlu menyebut nama, tapi kita semuanya orang itu sudah tahu. Udah tahu, betul. Ya kan? Kita harus belajar dari situ. Jangan sampai ada satu konflik yang kecil tapi justru membuat api semakin membesar. Apalagi sama-sama muda nih. Ya, selesai kan? Nah, udah ada reng-rengan nggak Mas kira-kira Mas pembagian tugasnya besok seperti apa gitu? Ya, Biar tidak ada konflik nih, konflik kepentingan nih. bicara spill dikit ya sudah ada, ya kan? Gitu. Nanti bagian yang sulit-sulit nanti Mas Asih. Tapi enggak, tapi artinya adalah kita sudah merancang, sudah melakukan komunikasi bahwa ke depan ini kita itu mau membawa Tegal itu kemana, berlayarnya menuju kemana. Nah inilah yang kita komunikasikan. Masalah pembagian tugas ini kita sepakat bahwa wakil dengan wali kota ini harus bersifat itu kolektif, harus bersifat kebersamaan. Nah artinya ada suatu keputusan ini pasti akan saya komunikasikan segala macam. Jadi tidak ada suatu sistem yang bersifat absolut dalam hal suatu keputusan. Jadi setidaknya inilah yang nanti kita bawakan. Oleh karena itu memang saya hanya menyampaikan bahwa prinsip-prinsip dalam memberikan suatu keputusan setidaknya itu adalah database evidence, ya kan? Artinya semuanya itu berdasarkan dari data yang ada. Jangan sampai hanya mak celereng, langsung tembak, Langsung keputusan, ketok palu. Kita nggak terbiasa. Maka dari itu makanya kita sudah membuat suatu pola komunikasi bahwa dalam suatu keputusan ini jangan mak celereng mak dret gitu. Itu nggak baik. Oke. Kalau partai pengusung itu ada semacam klausul nggak sih? Kota Tegal itu mau dikemanakan gitu? Ada nggak Mas? Kalau yang kemarin kita berkomunikasi masing-masing memang beberapa pengajuan fakta integritas lah ya bahasanya itu kita memang diminta untuk secara normatif memang untuk memajukan Kota Tegal. Tapi beberapa poin itu ya memang tidak memunculkan konflik, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang memang selama ini mungkin kayak misalnya konfliknya pimpinan itu kan akhirnya masyarakat tahu gitu loh. Ini yang mungkin menjadi catatan penting dari partai politik supaya itu tidak terulang lagi. Dan memang benar kata Mas Faruk, saya juga sepakat kita itu walaupun belum, kalau bisa jangan sampai kita kan bisa mengambil mengidu hasanah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan itu kita sudah menjadi catatan penting kita. Beberapa kali juga Mas Faruk menunjukkan bahwa kalau saya juga sering ditembak, kalau lagi wawancara atau lagi ngomong di publik, beliau nggak mau duluan mesti, saya wakil duluan gitu. Waduh, saya yang gelagapan. Biasanya kan wakil cuma menyimpulkan apa yang diomongkan sama ketua wali kotanya. Ini malah saya duluan. Pembantu wali kota. Iya karena harusnya cuma bantu, tapi ini malah ditembak ayo duluan. Waduh, aku ngomong apa ini? Tapi itu gestur-gestur yang memang kita secara personal itu cukup dekat selama ini. Seiring berjalannya waktu kita semakin dekat, komunikasi semakin baik, dan insya Allah sih apa yang terjadi kemarin kita berusaha tidak mengulangi yang jelek-jelek. Kalau yang bagus-bagus akan kita lanjutkan, kita berusaha apa yang sudah menjadi pembangunan Kota Tegal yang sudah cukup bagus. Kalau itu cuma dilokalisir satu tempat, kita coba generalisir ke semua Kota Tegal. Saya ada beberapa gagasan-gagasan Mas Faruk, saya sangat sepakat karena saya cukup menikmati itu. Kayak kalau bisa pedestrian atau trotoar itu diperbanyak dan diperbagus. Ini kan baru cuma daerah sini, daerah alun-alun. Mas Faruk menginginkan kalau bisa seluruh Kota Tegal itu trotoarnya bagus. Oh, saya sangat sepakat. Itu salah satu lah. Kesepil sedikit ini Mas Airi. Oh, udah ngobrol-ngobrol sampai situ Mas? Sampai situ. Kan, karena ini kan untuk kemanfaatan bersama. Dan kalau misalnya ada trotoar-trotoar yang menarik ini, walaupun ini kurang estetik, tapi akhirnya bisa memunculkan ekonomi kecil. Kayak misalnya penjual-penjual. Nanti yang harusnya diperbaiki itu adalah penataan. Biar nggak nanti semrawut, bikin macet dan lain-lain. Begitu Mas Faruk. Ya, dalam prinsip perencanaan perkotaan itu menjadi satu hal yang penting. Image kota ini mau dikemanakan itu adalah tergantung dari leadernya. Saya berbicara leader, Mas, bukan bos. Nah, berbeda. Tipe bos sama leader itu jauh. Nah, kita pengen membawakan bahwa Kota Tegal ini memiliki pemimpin, yaitu wali kota dan wakil wali kota yang benar-benar kompak membawa suatu kebijakan yang memberikan maslahat untuk masyarakat. Memang betul saya sudah menyampaikan bahwa kebijakan trotoar jangan sampai terpusat di
kota saja alun-alun, tetapi saya pengen melihat trotoar itu juga berada di Tegal Selatan, Margadana, Tegal Timur atau Tegal Barat. Artinya itu yang benar-benar kita bawakan bisa ada. Ini hanya permasalahannya adalah political will kita aja. Kalau misalkan kita sudah bersepakat dan ini Mas Wakil juga sudah oke, ya asik kan, gitu aja. Bicara political will, kebijakan-kebijakan pemerintah terkadang itu harus mengorbankan satu pihak. Yang paling sering kena itu masyarakat. Misalkan pembangunan trotoar. Biasanya pedagang-pedagang kecil itu di bumi hanguskan, disingkirkan. Kalau political will, bicara political will itu seperti apa? Ada manajemen yang baik itu seperti apa? Kalau Mas Faruk kan pengalaman di bidang penataan kota ya, mestinya itu ada trik-trik jitunya untuk mengatasi itu. Bagaimana Mas Faruk? Ya, dalam satu case yang mana ini saya lihat dari hasil suatu penelitian, itu saya mengambil case dari Kota Solo, di mana Jokowi itu juga berhasil merelokasi yang namanya PKL. Lalu di Bandung juga beberapa sudah bisa lakukan, Yogyakarta juga. Artinya mereka itu berhasil merelokasi di mana itu ada suatu kegiatan ekonomi untuk masyarakat. Tentunya kalau Tegal ini bisa kita lakukan suatu komunikasi, diskusi dan musyawarah. Apa yang menjadi keinginannya masyarakat Kota Tegal, pengen berdagang, pengen mencari ekonomi, namun bisa menjaga wajah kota kita, tentu enak. Nah ini yang akan kita lakukan, yaitu tidak ada lagi yang namanya langsung mak selereng. Nah, adanya adalah kita musyawarah dulu, kita sampaikan, kita buatkan desain. Ini loh Bapak Ibu. Intinya adalah kita harus memanusiakan manusia kan. Jadi jangan sampai kita ini political will itu menjadi sesuatu yang sewenang-wenang. Kita nggak mau. Nah ini benar, kita akan melaksanakan itu suatu kebijakan itu based evidence data, yang mana ini benar-benar harus diperlukan. Kajiannya seperti apa sih ketika ini kita lakukan kebijakan ini? Kalau kita pindah ini ke seperti apa resikonya? Kita akan analisa. Itulah kenapa saya berkomitmen bahwa dalam tiap kali kebijakan, dalam tiap kali proses di pembangunan di Kota Tegal, kita akan melaksanakan dengan pendekatan pentahelix. Yaitu kita akan melibatkan 5 unsur, di mana pemerintah itu tidak berdiri sendiri, tetapi akan bersama-sama dengan industri, media, komunitas, sama university. Artinya kita juga pengen mendengarkan suatu kajian dari pihak-pihak profesional, akademisi, segala macam. Seperti apa, mereka adalah stakeholder yang harus kita bareng-bareng. Artinya kebijakan berdasarkan scientific misalnya. Yes. Gitu. Baik. Itu dia. Terkait penataan Kota Tegal ini, sampai saat ini, apa yang perlu diperbaiki Mas? Banyak sekali. Contohnya? Seperti ini, PKL kemarin juga rame di DPRD, ya kan? Masuk koran juga headline. Kesemrawutan di Jalan Pancasila. Baik. Ya saya pikir memang tidak ada tempat lagi. Tetapi ketika misalkan kita komunikasikan dengan baik-baik, kita bicarakan lahan yang masih kosong, di mana yang bisa kita buatkan enak. Gitu. Relokasi. Kurang lebihnya itu adalah bagaimana mereka mencari ekonomi di Tegal, harus kita upayakan mereka mendapatkan suatu peluang ekonomi, tetapi di satu sisi kita harus bisa menjaga wajah Kota Tegal. Estetikanya, artinya perekonomian jalan, estetika juga jalan. Ya, tidak hanya estetika saja, tetapi fungsi, ya kan? Fungsinya trotoar itu untuk apa, ya kan? Nah ini artinya benar-benar saya akan menjadikan teman-teman dari pelaku ekonomi kerakyatan ini benar-benar, yuk kita bareng-bareng menjaga Kota Tegal. Kita bisa berdagang berdampingan, nyaman, tanpa harus dikejar-kejar, ya kan? Jadi kayak kemarin saya sering mendengarkan apa yang menjadi suatu keinginannya dari masyarakat, bahwa mereka hanya ingin berdagang. Mereka berdagang halal, artinya harus kita upayakan, jangan sampai mereka mendapatkan suatu intimidasi, ya kan? Nah ini penting sekali sih. Usaha mikro. Pedagang kaki lima usaha mikro. Sepenting apa untuk kepemimpinan Mas Faruk dan Mas Asim ini?
Sebenarnya kalau perdagangan itu gini Mas, kalau di ekonomi itu kan, kalau apalagi Mas Farouk sedang ngomong ekonomi kerakyatan gitu, ya ekonomi itu bertumbuh dari sektor-sektor terkecil gitu. Transaksi antar manusia, kalau misalnya dulu kita mengenal barter dan lain-lain itu kan personal. Ya. Akhirnya hiduplah ekonomi. Habis itu baru diganti uang dan lain-lain. Ekonomi kita itu di Tegal itu nggak tiba-tiba muncul karena investor-investor yang luar biasa atau superpower, tapi kalau bisa ekonomi kecil ini, masyarakat-masyarakat yang berdagang, lalu ekonominya maju, kita memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara apa? Tempat wisata atau tempat-tempat yang menjadi perwajahan Kota Tegal itu bisa menjadi tempat yang asik, nyaman untuk dijalani, nyaman untuk tempat wisata juga, itu semua akan bertumbuh. Dan itu tadi, permasalahan yang jadi pokok dari teman-teman ekonomi kecil ini, atau masyarakat-masyarakat yang berjualan itu kan regulasi. Jangan sampai mereka berjualan di sini itu seakan-akan kayak mereka ilegal, yang nanti datang itu mereka nggak tahu besok bisa jualan lagi di sini atau enggak, atau tiba-tiba ada garukan semuanya diambil, gerobaknya dan lain-lain. Kita akan memberikan kenyamanan itu dengan berusaha meregulasi. Mungkin tidak sempurna, tapi itu akan membuat nyaman. Misalnya kayak tadi, kita berusaha memberikan tempat untuk direlokasi. Tapi kan efek dari relokasi itu belum tentu orang mau datang ke sana, kadang-kadang kan gitu. Saya sepakat dengan tadi logika 5 unsur itu, karena kalau 5 unsur ini sudah terpenuhi, insya Allah ketika kita merelokasi, di situ juga bisa ramai, karena ada tadi unsur media yang mempublikasi, pentaheliknya itu ada publikasinya, ada kajian saintifiknya, ada pendapat masyarakat. Ketika masyarakat itu dipindah itu nggak semena-mena terus digusur, orangnya bingung mau jualan di mana. Ketika mereka pindah nggak laku ini jualannya. Tapi kita memberikan tempat relokasinya yang nyaman, masyarakat juga suka datang ke sana. Ketika mereka pindah tetap laku juga dagangannya. Mereka kan akan sangat suka ketika mereka pindah tetap laku gitu loh. Kalau mereka pindah terus gak ada yang jual, gak ada yang beli, dan terus ini kita cuma dimatikan kan, berarti kan gitu. Jadi intinya nggak boleh jualan kalau gitu. Tapi kalau kita berusaha memindah, tapi masyarakatnya juga dipindah, konsumennya juga dipindah, kita berusaha mengalokasikan masyarakat bisa datang ke sana. Jadi nggak cuma simpul-simpul tertentu yang ramai, akhirnya macet, akhirnya tidak nyaman, tapi kita membagi di tempat-tempat mana yang memang bisa jadi simpul-simpul massa. Simpul-simpul untuk menggerakkan perekonomian. Bicara usaha mikro, kita bisa sebut pasar pagi yang memang itu terkenal di Kota Tegal. Beberapa waktu yang lalu sempat ada kebijakan pro kontra. Kota Tegal akan dijadikan seperti Malioboro di Yogyakarta. Itu sempat terjadi pro kontra panjang gitu. Kalau pendapat Mas Farouk seperti apa Mas itu Mas? Ada di sisi lain ada kebijakan membuat wisata belanja seperti di Malioboro, Jogja. Tapi di sisi lain juga ada yang tergusur, ada yang harus dikorbankan. Kalau pandangan Mas Farouk seperti apa? Ya, itulah tadi saya pikir. Yang menjadi pertanyaan adalah FS-nya sudah dilakukan belum? Feasibility study. Yes, ya kan? Ketika sudah dilakukan, saya yakin itu pasti akan tepat sasaran. Ketika misalkan FS sudah dilakukan, apakah perlu sebesar itukah trotoar? Itu sebagai salah satu pertanyaan kritis terhadap kondisi yang saat ini sudah ada. Apakah betul kebutuhan trotoar itu sebesar itu sehingga justru malah membuat banyak yang menimbulkan pro kontra? Saya sudah turun ke bawah, salah satunya itu berbicara dengan para PKL, ojek online. Mereka yang tersingkirkan ya? Tersingkirkan dengan adanya kebijakan itu. Makanya di sini yang menjadi pertanyaan, apakah FS itu sudah dilakukan? Ketika FS sudah dilakukan, seperti apa sih hasilnya? Apakah sudah dihiringkan? Ya kan? Memang dalam suatu kebijakan itu adalah ada suatu proses. Nah, proses itu sudah dilakukan belum? Itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Bukan berbicara tentang output hasilnya adalah seperti ini, bukan itu. Tetapi yang menjadi proses, yang menjadi pertanyaan adalah proses dari setiap suatu kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, misalkan pasar pagi lalu dijadikan Malioboro-nya. Apakah betul Kota Tegal itu sudah mempelajari histori Malioboro? Ini aja dulu. Sudah paham belum historinya Malioboro seperti apa? Morfologinya seperti apa? Lalu
aktivitas perekonomiannya seperti apa? Apakah bisa Jalan Ayani itu didesain sedemikian rupa sehingga itu bisa seperti Malioboro? Berbeda dari fungsinya, morfologinya, jauh. Kebetulan saya tinggal di Jogja. Saya tinggal di sana, tahu perubahan-perubahan Malioboro. Dari yang sebelumnya satu arah, lalu sekarang itu ada Car Free Day segala macam. Itu mereka melibatkan unsur-unsur pentahelix. Tegal sudah belum? Saya nggak ngerti, ya kan? Nah inilah yang sebenarnya menjadi suatu pertanyaan kritis. Saya paham, tapi seketika saya nggak mau menyampaikan bahwa itu kebijakan tidak tepat atau enggak. Tapi saya akan memunculkan suatu pertanyaan, apakah itu sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, seperti apa hasilnya? Rekomendasinya, segala macam. Kenapa kok masih ada keramaian yang setidaknya ini ada orang terpinggirkan? Nah inilah besok saya yakin ketika, memang tidak mudah ketika ada suatu kebijakan besar, merubah sesuatu itu memang butuh suatu pola komunikasi yang baik. Nah ini yang penting. Jadi saya bertekad sama Mas Asim bahwa dalam setiap ada suatu kebijakan yang nanti akan kita telurkan, itu betul-betul sudah ada pola komunikasi yang bisa nyampe pada level end usernya itu siapa sih gitu. Minimal itu aja. Artinya ada proses yang panjang gitu ya? Panjang. Kita harus siap di situ. Ada istilahnya apa? Tidak ada apa? Mbak ketek apa sih? Mak selereng. Istilahnya mak selereng. Mak jegagi kalau orang Semarang bilang. Kalau orang Semarang Iya, mak jegagi. mak selereng tiba-tiba langsung ketok, bangun gitu ya. Baik. Mas Farouk, Mas Asim, secara penataan Kota Tegal, kita juga lekat ya Kota Tegal ini dengan pariwisata. Tapi kebanyakan memang pariwisata alam ya. Pariwisata sejarah beberapa. Ada bangunan sejarah banyak. Tapi mungkin itu belum dioptimalkan. Salah satunya adalah yang di belakang kita ini. Lawang Satus ya. Itu seperti Lawang Sewu di Kota Semarang. Kalau bicara optimalisasi pengembangan pariwisata dengan mengandalkan wisata sejarah itu seperti apa Mas Farouk? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika pentahelix ini berjalan, ini announce antara pemerintah lalu dengan yang namanya industri. Bangunan ini adalah aset milik KAI, ya kan? Ya. Artinya ini harus bersinergi, berkolaborasi. Ke depan ini mau seperti apa? Baik. Ketika misalkan ini sudah bisa dijadikan sebagai aset PT KAI yang bisa dijadikan sebagai urban inilah tourism gitu ya. Komersialisasi ya. Ya. Jadi pariwisata perkotaan. Baik. Ini sangat memungkinkan sekali. Apalagi di sini gedung ini memiliki nilai histori yang sangat luar biasa. Betul. Saya masih ingat juga di sini ada pada saat 98 menjadi pusat pergerakan juga kan. Nah inilah artinya banyak histori terkait dengan gedung ini yang betul-betul bisa kita maksimalkan potensi tersebut. Saya yakin sekali ketika kita bicara dengan semua pihak secara optimal bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi tersebut, itu bisa kita eksekusi. Kuncinya adalah lagi-lagi komunikasi. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi pada level kota seperti apa, ketika kebijakan itu ada di atasnya, layer di atasnya, artinya pun kita harus lari melompat lagi untuk bisa berada di atasnya untuk bisa melakukan komunikasi tersebut. Kita nggak bisa menunggu, yang ada adalah kita harus menjemput hal tersebut. Kita udah nggak bisa lagi duduk manis. Kalau duduk manis saja, saya yakin Tegal masih seperti ini aja. Makanya teman-teman itu membuat tagline-nya untuk kami itu adalah Tegal aja kayak Kiai Bahi. Nah, inilah yang paling penting sehingga kita harus bisa melihat. Ya, kalau misalkan kita ingin bisa mencoba melihat evaluasi pemerintahan sebelumnya, kita lihat seperti apa sih kerjasama dengan pihak luar. Atau misalkan yang paling mudah, bagaimana sisa gas daerahnya. Nah, ini penting sekali untuk melihat kinerja bagaimana pemerintah itu terjadi. Tegal aja kayak Kiai Bahi. Tegal aja. Yang artinya jangan seperti ini terus. Yes. Bangunan belakang ini tuh penuh dengan sejarah. Bangunan indah loh, bukan bangunan mangkrak. Ini bisa dimanfaatkan yang nantinya juga untuk pendapatan asli daerah. Yes. Dari sisi pariwisata. Ya. Jadi menurut Anda itu dari segi komunikasi yang kurang? Saya melihat kunci utama adalah komunikasi.
Ya, itulah kenapa saya berkomitmen sama wakil itu adalah yang penting komunikasi biar tidak cerai. Itu aja, Pak. Tidak cerai di tengah jalan ya. Ya, itu penting sekali. Makanya komunikasi ini harus kita lakukan sehingga ini biar bisa enak. Kalau misalnya nggak ada komunikasi berat, mau komunikasi sama istri sendiri kayak gitu repot, pasangan sendiri repot. Karena sering keluar jadi jarang komunikasi sama istri. Iya. Nah, Kesibukan ya. Nah, maksudnya adalah komunikasi dengan pasangan itu kan penting. Nah, kalau misalnya komunikasi sama pasangan aja nggak bisa berlangsung dengan baik, bagaimana bisa meloncat lebih tinggi? Nah, ini penting sekali. Makanya saya berkomitmen sama Mas Hasim, apapun keadaannya, apapun masalahnya, harus kita komunikasi. Penting. Terus misalkan ada masalah apa gitu, pokoknya harus. Sampai misalkan ada koin kecil jatuh, bunyinya seperti apa, kita harus tahu lah. Mas Farouk tidak akan berubah kalau misalkan besok jadi dilantik, tidak akan berubah. Masih seperti ini Masih ya. seperti itu. Nggak bakalan. Ini Itu emang catat Mas Hasim. Jadi memang saya juga sepakat sama Mas Farouk, kalau misalnya kita berada di suatu kapal, kan kemarin kita ngomongnya kita bisa berlayar gitu. Kalau misalnya setelah berlayar terus kita membelah kapal ini, kamu di belakang, saya di depan, kapalnya tenggelam bareng-bareng. Dan kadang orang itu ngerasa bahwa dia di atas kayu, ngakunya kapal, padahal kapalnya itu sudah tenggelam. Dia ngerasa masih di atas kapal, padahal kapalnya itu sudah tenggelam, sudah hancur berantakan. Dia ngomongnya saya masih di atas kapal, apalagi masih ngaku nahkoda, itu yang lebih PR lagi. Nah ini yang coba kita bangun bahwa tidak ada lagi konflik. Sebisa mungkin kita akan mereduksi konflik itu dengan cara berkomunikasi. Saya suka kata-katanya Panji Pragiwaksono itu, kalau kenapa orang akhirnya bermusuhan itu karena dia sudah membakar jembatannya dengan tidak berkomunikasi. Kalau kita menghapus jembatan untuk ketemunya itu dengan tidak mau komunikasi, tidak mau rekonsiliasi dan lain-lain, ya akhirnya sudah nih nggak bakal ketemu nih. Padahal permasalahannya mungkin sepele. Cuma apalah tadi, masalah koin, masalah apa, masalah hal-hal yang tidak seharusnya menjadi permasalahan publik, tapi ternyata malah dibesarkan karena nggak ada komunikasi nih, nggak pernah ketemu, nggak ibaratnya kalau ketemu melengos saling Ya karena sama-sama muda, nanti ketemunya di warung kopi aja cukup ya Mas ya. itu asik. itu aja. Sambil beli somai batagor gitu kan. Ini Mas Farouk sering gitu, sorry Mas, aku mau mampir ngelih tuku cilok di sini. Oke, ini ada pertanyaan dari Tribuners buat Mas Farouk sama Mas Hasim nih. Tribuners ada yang bertanya, untuk UMKM kira-kira apakah akan ada wadah event-event? Bagaimana itu? Ya, ini bukan hanya untuk UMKM saja. Saya memiliki pandangan bahwa Tegal ini harus memiliki event itu yang tematik. Jadi bukan hanya satu grup saja, bukan hanya tema satu hal tertentu aja. Misalkan bulan ini adalah temanya dangdut, jangan seterusnya itu dangdut terus, ya kan? Harus ada yang diselingi dengan tema-tema yang lain, misalkan mengangkat UMKM, lalu K-pop, misalkan ya Mas ya. Ini baru bicara permisalan bahwa Tegal adalah memiliki suatu potensi yang sangat luar biasa. Ternyata masyarakatnya itu suka festival-festival. Nah, kenapa sih why not ketika misalkan ternyata Tegal kita bikin sebagai City of Festival, ya kan? Nah ini nanti kita sampaikan. Banyak sekali kok promotor, bahkan pada saat saya proses pencalonan ini pun, ini ada yang meminta, Mas kita bikin seperti ini, kita bikin event seperti ini, kita bisa ngangkat loh UMKM. Nah maksudnya dengan ketika ada suatu kegiatan yang benar-benar festival, bisa otomatis masyarakat ini juga bisa mendapatkan manfaat dengan berjualan seperti itu. Apalagi misalkan tempatnya misalkan ya di alun-alun nih. Di alun-alun otomatis itu akan ada yang namanya retribusi, ya kan? Otomatis ini akan menjadi suatu proses PAD juga dong. Nah, dengan adanya event-event yang seperti itu, otomatis ini bisa menjadikan suatu pendapatan buat daerah juga ada, buat masyarakat juga ada. Nah, ini kami sudah berkomitmen bahwa Tegal Festival, event-event itu pasti akan kita adakan. Tapi dengan tematik-tematik tertentu. Tidak hanya untuk satu grup atau satu hobi saja. Baik. Gitu. Begitu Tribuners, tadi yang bertanya adalah Martabak Cabenjaya.
Nah, martabak. Saya suka martabak, Mas. Oh iya, khas Kota Tegal juga ini ya. Baik, Mas Faruk, Mas Asim, silakan untuk closing statement. Mas Asim Oh, dulu. ya. Saya tuh padahal berharap Mas Faruk duluan, jadi saya tinggal nyimpulin. Silakan. Kalau terakhir testimoni dari saya tadi mengulang sedikit masalah City of Festival gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya Tegal itu bisa menjadi hub siapapun yang hobi apapun itu kita akan support dengan mengadakan kegiatannya yang memang punya pasar yang banyak. Apalagi kalau bisa mendatangkan masyarakat dari luar. Karena kan salah satu kesuksesan pariwisatanya itu kan bisa mendatangkan orang lain. Kalau memang kemarin kita cuma satu tema, mungkin temanya dangdutan, mungkin nanti kita bisa menghadirkan apapun. Kemarin sudah ngobrol, mana kalau misalnya kita hadirkan K-pop ke sini, Ya. gimana kalau menghadirkan Jepangan ke sini, menghadirkan tema-tema kebudayaan yang lain dari luar pulau, dari luar provinsi, itu akan menghadirkan orang-orang yang mungkin dari luar Tegal itu tertarik ke sini. Kayak misalnya kita menghadirkan kebudayaan Bali, kebudayaan Kalimantan, Dayak dan lain-lain yang kita datangkan langsung dari sana. Jadi menarik orang-orang yang di sekitar Tegal ini, entah Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Pemalang dan lain-lain itu bisa datang ke Tegal untuk menikmati itu. Oh, kita bisa menghadirkan rasa yang lain. Ya. Ini yang akan kita push itu, dan tapi tadi kita akan mengedepankan komunikasinya, baik itu secara internal saya sama Mas Wali Kota ataupun sama masyarakat. Jadi tidak ada lagi jarak. Ketika masyarakat itu pengen ngadu ya kita bisa ngobrol. Dan ketika ada kebijakan masyarakat itu tahu sebelum dieksekusi. Jadi mereka sudah persiapan lah itu. Baik. Itu mungkin. Closing statement dari Mas Faruk untuk warga Kota Tegal, silakan. Ya, dalam rangka untuk mewujudkan kemajuan Kota Tegal yang bisa lebih cemerlang dan mendunia misalkan, saya tentunya ini pasti akan melibatkan semua unsur dan melakukan suatu proses pendekatan dalam membangun kebijakannya itu dengan pentahelix. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus atau fardu ain untuk bisa melibatkan stakeholder dari pentahelix tersebut. Oleh karena itu, saya yakin dengan adanya pendekatan pentahelix ditambah lagi dengan pola komunikasi politik yang kondusif, tidak mencari musuh, tetapi semuanya itu sebagai kawan, saya yakin Kota Tegal bisa mengakselerasi, dan kami yakin berdua bisa mengakselerasi Kota Tegal itu bisa lebih maju, bisa lebih cemerlang, dan bisa maju. Menarik Tribuners ngobrol dengan calon pemimpin muda ini. Besok adalah pendaftaran Mas Faruk dan Mas Asim ke KPU Kota Tegal untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Tegal. Ketubruk truk sesim neng Margadana Tegal. Lar awake diobati karo doktere. Faruk karo Asim sidan daftar neng Pilkada Kota Tegal. Harmonis pemimpine, sejahtera rakyatnya. Terima kasih.